nasional. Di bidang internasional, kami berhasil menjadi nomination International Excellence Award yang ada di London dalam acara London Book Fair. Dan di tahun 2021 lalu, tepatnya kami juga berhasil menjadi finalis terbaik, booth terfavorit di ajang apresiasi kreasi Indonesia yang diselenggarakan oleh Kemenparekraf. Dan berikut ini merupakan 4 produk unggulan dari perusahaan kami, yaitu ada Marble, Kolak, Riri, dan Emak-Emak Matic. Eduka Studio memiliki gedung training center dengan nama Game Lab Training Center yang digunakan untuk pelatihan offline dan juga kunjungan industri. Sudah 142 SMK bergabung dengan kami, bergabung menjadi SMK binaan Game Lab. Dan ada pula sejumlah 300 lebih program pelatihan yang kami luncurkan di platform dari Game Lab Indonesia. Selain itu, ada pula sejumlah 50.000 lebih member yang aktif mengakses dari Game Lab Indonesia. Kami juga memiliki 200 lebih partner perusahaan yang bersinergi bersama kami untuk memaksimalkan program-program dari Game Lab Indonesia. Ada mitra yang membantu dalam merancang kurikulum kelas industri, serta menjadi partner dalam sistem job matching ke depannya. Game Lab hadir Bapak Ibu dikarenakan adanya tantangan dari SMK. Beberapa di antaranya adanya gap yang jauh antara kurikulum di SMK dengan kebutuhan di industri, sulitnya mendapatkan tempat magang yang sesuai dengan jurusan, dan menurut data BPS, SMK menyumbang pengangguran terbuka terbesar di Indonesia. Padahal kondisi industri saat ini membutuhkan banyak sekali talenta-talenta muda yang berbakat. Dan dikatakan bahwasanya sampai pada tahun 2030 nanti, Indonesia akan membutuhkan paling tidak 17 juta tenaga kerja di sektor digital. Sehingga hal ini adalah peluang yang besar bagi siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan apabila mereka memiliki skill digital yang sesuai dengan kebutuhan industri sekarang dan juga masa yang akan datang. Nah, terkait permasalahan yang sebelumnya saya sampaikan, Game Lab Indonesia memberikan solusi melalui program lengkap SMK Binaan Game Lab dengan tujuan utama untuk mempersiapkan siswa sebelum memasuki dunia kerja. Ada 4 tahapan yang harus dilalui, yaitu ada onboarding, kelas industri, PKL, dan TEVA. Dimulai dari onboarding, nantinya akan kami kenalkan terlebih dahulu mengenai teknologi dasar atau sistem LMS Game Lab Indonesia. Karena nantinya untuk kelas industri dan juga PKL akan menggunakan LMS interaktif kami. Dan yang kedua adalah kelas industri, yaitu pelatihan rutin 1 minggu 1 kali dan berfokus pada kompetensi based learning dengan durasi 12 bulan program. Dan yang ketiga adalah PKL yang berfokus pada project based learning dengan durasi 3-6 bulan. Dan yang terakhir adalah TEVA, nantinya akan ada kolaborasi bersama antara SMK dan juga Game Lab Indonesia untuk menciptakan sebuah produk yang nantinya akan dikomersilkan bersama dengan durasi 6 bulan program. Dan berikut ini merupakan opsi kurikulum kelas industri teknologi untuk jurusan RPL, TKJ, maupun PPLG. Ada 5 opsi kurikulum, nanti bisa dipilih salah satu untuk diterapkan di sekolah, yaitu ada web front end, game developer, web back end, app developer, dan DevOps. Dan yang kedua adalah kelas industri kreatifnya, ada digital artwork 2D, dan animator 3D yang menggunakan tools Blender untuk jurusan DKV, multimedia, maupun animasi. Dan yang terakhir adalah kelas industri bisnisnya, kami ada digital marketing, digital accounting, dan digital administrator untuk jurusan BDP, OTKP, maupun AKL. Dan digital accounting di Game Lab Indonesia, kami sudah menggunakan Zahir Accounting yang premium, tidak menggunakan Nayop lagi. Terkait pelaksanaan kelas industri, nantinya akan dilaksanakan daring dan dilaksanakan di lab sekolah masing-masing. Tidak perlu membangun lab terbaru maupun lab khusus Bapak Ibu, nanti hanya menggunakan lab yang sudah ada saja dan di branding ulang mencantumkan logo dari Game Lab Indonesia agar siswanya lebih semangat pada saat melaksanakan kelas industri dan juga mengerjakan tiap-tiap proyeknya.
Dan berikut ini merupakan syarat kesiapan jadi SMK binaan Game Lab. Ada dua metode pembiayaan. Yang pertama adalah live learning dengan pembiayaan Rp250.000 per bulan per siswanya. Nantinya akan mendapatkan sesi webinar atau tanya jawab via Google Meet 1 minggu sekali. Yang kedua adalah active learning dengan pembiayaan Rp100.000 per bulan per siswanya. Akan mendapatkan sesi webinar atau tanya jawab via Google Meet 1 bulan 1 kali. Selebihnya dari kedua paket pembiayaan tersebut yang didapatkan akan sama, mulai dari modul, project, sertifikat, portofolio, job matching karir, hingga insentif biaya pendampingan akan sama. Dan terkait insentif biaya pendampingan nantinya akan kami berikan 10% yang bisa dibuat untuk perawatan perangkat ataupun kebutuhan yang lainnya jika ada di link di bulan Februari. Dan setelah pelaksanaan kelas industri nanti juga akan ada PKL, dan untuk PKL di Game Lab Indonesia juga dilaksanakan secara daring. Untuk pembiayaannya terpisah, yaitu Rp100.000 per bulan per siswanya. Dan untuk TEFA sudah tidak ada pembiayaan. Untuk TEFA nantinya malah akan ada sharing profit ataupun reward dari Game Lab Indonesia, bahwasanya dari SMK sudah berkenan berkolaborasi bersama dengan Game Lab Indonesia. Nah, mengapa harus Game Lab Indonesia? Karena kami memiliki tim admin dan customer support yang siap membantu jika ada kendala yang dialami peserta. Untuk kurikulum di Game Lab Indonesia sendiri juga dirancang dan diajarkan langsung oleh pakar industri dari Game Lab Indonesia. Untuk pembelajarannya juga nanti akan berbasis proyek mulai dari kelas industri sampai PKL. Dan nanti juga akan ada job matching di mana nanti akan kami bantu jembatani siswa-siswi mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Untuk akses modul di Game Lab Indonesia juga bisa diakses selama 24 jam kapanpun dan dimanapun. Kami sudah berpengalaman Bapak Ibu membina dan membimbing 142 SMK dari seluruh Indonesia. Ada dari SMK Don Bosco di daerah Sumatera Barat Daya atau NTT yang sudah menjadi SMK binaan kami. Dan berikut ini merupakan showreel atau kumpulan karya hasil SMK binaan Game Lab Indonesia. Baik, kita mulai dari kreatif medianya untuk jurusan DKV, multimedia maupun animasi. Ada animasi 3D yang menggunakan tools Blender. Jadi nanti akan kami bantu dalam pembuatan animasi mulai detail pengerjaan proyeknya serta nanti juga akan kami berikan modulnya. Nah, tidak hanya modul, nanti juga akan ada pemanduan dan juga ada review dari tim trainer Game Lab Indonesia. Ada pula game programming untuk anak-anak teknologi, opsi untuk jurusan TKJ, RPL maupun PPLG. Biasanya dari siswa senang bermain games, kalau di Game Lab Indonesia lebih kami arahkan dalam pembuatan game. Ada pula web frontend, merupakan opsi juga untuk jurusan TKJ maupun RPL-nya. Untuk web frontend-nya sendiri nanti akan live coding di LMS Game Lab Indonesia. Ada pula Pixarbook, merupakan opsi untuk kreatif media di pengambilan bunyinya. Ada pula interaktif storybook untuk anak-anak kreatif media juga, jurusan di kafe, multimedia maupun animasi. Jadi nanti akan kami bantu dalam pembuatan interaktif storybook, mulai dari desain pengerjaan proyeknya dan ilustrasinya. Nah, walaupun pembelajaran secara daring nanti tidak akan maksimal, karena nanti akan ada pemanduan langsung dari produsennya langsung untuk edukasi media Indonesia. Dan yang terakhir adalah karakter development. Selain karakter dari sebuah game, kami juga akan ada pembuatan layout juga. Jadi gamenya akan sangat kompleks, mulai dari layout pembuatan game hingga pembuatan karakter dari sebuah game. Baik, sekian pemaparan program dari SMK Binaan Game Lab Indonesia. Saya akan mulai sesi diskusi pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan ataupun ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya persilahkan Bapak Ibu. Atau mungkin ada program yang bisa dikolaborasikan bersama dengan Game Lab Indonesia. Baik, silakan dari Bapak Idris. Pak.
ini untuk jurusan apa saja untuk pelaksanaan untuk kelas industri atau magang PKL ini. Ini kalau kami kan ada 8 jurusan. Yang di jurusan kami itu ada PJKT sama RPL yang berbasis teknologi. Jadi kira-kira yang jurusan-jurusan lain itu bisa tidak? Baik. Kalau dari jurusan lain kami juga bisa ya Pak. Kami juga merambah di dunia teknologi, bisnis, dan juga kreatif medianya. Untuk bisnisnya sendiri yang bisa ikut atau bisa berkolaborasi bersama untuk pengambilan kelas industrinya ada jurusan BDP, OTKP, dan AKL. Dan ini merupakan opsi kelas industri bisnisnya Pak. Ada digital marketing, digital accounting, dan digital administrator. Nah, untuk jurusan kreatif media, jurusan DKV, multimedia maupun animasi, ada digital artwork 2D dan animator 3D yang menggunakan tools Blender. Dan selanjutnya untuk anak-anak teknologi, jurusan TKJ, RPL maupun PPLG-nya ada 5 opsi kurikulum. Ada web front-end, game developer, web back-end, app developer, dan DevOps. Berarti jurusan yang inline dengan kami dari SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan, ada jurusan RPL, AKL, OTKP, BDP, dan juga TJKT yang nanti bisa menjadi fokus untuk pengambilan kurikulum kelas industri di Game Lab Indonesia. Berarti ada 5 kurikulum Pak yang bisa berkolaborasi bersama dengan Game Lab Indonesia. Jadi untuk jurusan-jurusan lain juga bisa bisnis selain daripada Oke, terima kasih. Baru untuk kemudian sistem pelaksanaannya, Mas Andre. Sistem pelaksanaannya bagaimana? Baik, untuk pelaksanaan kelas industri nantinya akan dilaksanakan daring dan dilaksanakan di lab sekolah masing-masing. Nah, walaupun daring ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi, nanti akan maksimal karena apa? Nanti akan ada pendampingan dari tim trainer Game Lab Indonesia dan dari sekolah nanti akan kami tunjuk satu guru PIC atau satu guru pendamping untuk mendampingi siswa-siswinya. Nah, nanti guru PIC mengarahkan siswa-siswinya untuk mengakses LMS dari Game Lab Indonesia karena nanti untuk modul dan juga untuk detail pengerjaan proyeknya ada di LMS Game Lab Indonesia, sehingga nanti dari Bapak Ibu guru PIC pendamping hanya menyuruh siswa atau nanti mengarahkan siswa untuk mengakses LMS dari Game Lab Indonesia. Nanti dari Bapak Ibu guru pendamping juga akan kami buatkan akun LMS-nya sehingga nanti bisa memonitoring siswa-siswinya secara real time. Dan nanti juga dari Bapak Ibu guru bisa mengakses modulnya yang nanti sudah kami siapkan. Seperti itu Pak. Jadi untuk pembelajarannya nanti dilaksanakan secara daring. Oh, jadi pelaksanaannya secara daring masing-masing sekolah ya? Oke, itu sementara. Nanti mungkin ada teman-teman dari jurusan, ketua-ketua jurusan yang akan mungkin nanti akan bertanya. Untuk itu kita menunggu teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Idris. Silakan mungkin dari Bapak Ibu guru perwakilan dari jurusan RPL ataupun bismennya. Saya dari jurusan akuntansi. Baik, silakan dari Bapak. Dari penjelasan tadi, itu semua modul itu disediakan, kemudian kita kasih ke siswa untuk menjadi panduan atau bagaimana Pak? Baik, jadi modulnya benar Pak, nanti akan kami berikan dari Game Lab Indonesia dan modulnya itu nanti akan kami berikan di LMS-nya Pak. Sehingga nanti dalam bentuk software Pak, nanti akan ada di LMS kami. Jadi nanti siswanya juga akan kami berikan akun LMS-nya. Jadi nanti dari siswa akan masuk ke akun LMS dan juga nanti banyak studi kasus Pak, seperti itu. Dan nanti untuk digital accounting di Game Lab Indonesia sudah tidak menggunakan Mayop lagi Pak. Kami sudah menggunakan Zahir Accounting Pak. Karena di industri sekarang ini dan industri kami juga menggunakan Zahir Accounting Pak. Jadi agar nantinya dari siswa-siswi juga update Pak untuk menggunakan tools-tools baru sehingga tidak menggunakan Mayop lagi. Berarti untuk digital accounting-nya masih menggunakan Mayop ya Pak ya?
Iya, masih untuk sementara masih mayop. Baik, jadi bisa menjadi awal yang baik Pak untuk nanti update menggunakan Zahir Accounting, dan nanti dari Bapak Sulaiman juga nanti bisa ikut update dengan siswa-siswinya atau upskilling Pak. Nanti juga akan ada magang Bapak Ibu gurunya, sehingga nanti dari Bapak Sulaiman juga nanti bisa memberikan gambaran bahwasanya untuk tools-tools anak accounting tidak hanya mayop juga, karena di industri sekarang saat ini membutuhkan yang Zahir Accounting yang premium. Seperti itu Pak. Jadi nanti juga bisa menjadi upskilling lagi ini Pak untuk dari Bapak Ibu Kaprokdi maupun Bapak Ibu jurusan akuntansinya. Tapi makasih Pak. Tapi gini Pak, kalau pakai yang sementara kan pakai mayo. Sementara yang ditawarkan tadi itu kan belum ada di kurikulumnya. Apakah bisa dipakai dua-duanya? Baik, jadi nanti juga bisa dipakai kedua-duanya Pak. Jadi nanti kan untuk kelas industri masuk ke jam produktif sekolah Pak, atau jam interaktif pembelajaran dalam 1 minggu ada 1 kali pertemuan dengan Game Lab Indonesia selama 90 menit pembelajaran atau 2 jam pembelajaran Pak. Seperti itu. Sehingga nanti untuk mayop, untuk penggunaan tools mayop juga masih bisa digunakan Pak, karena kami hanya mengambil 2 jam pembelajaran per minggunya. Tidak akan mengganggu jam kegiatan belajar di jurusan yang lain Pak, atau juga untuk tools-tools penggunaan yang lain. Seperti itu Pak. Sehingga ini masih bisa menggunakan Pak, ini malah dari siswanya bisa menggunakan 2 tools secara langsung, mayop dan juga Zahir Accounting-nya Pak. Oh, Zahir Accounting. Iya, benar sekali Pak. Ini bisa menjadi salah satu terobosan baru Pak, agar nanti ke depannya dari siswa juga nanti bisa kerja di dunia industri sudah siap Pak. Ketika nanti di industri ternyata sudah menggunakan Zahir Accounting, dari siswanya sudah tidak kaget lagi. Dan nanti jika ternyata di industri tersebut sudah menggunakan mayop dan akan upgrade ke Zahir Accounting, dari siswa maupun siswinya sudah bisa beradaptasi secara langsung Pak. Jadi menjadi skill tambahannya ini Pak Sulaiman. Iya, terima kasih. Sama-sama Pak. Baik, silakan dari Bapak Ibu guru yang lain. Sistem. Atau mungkin dari jurusan RPL-nya yang sangat inline dengan program kami. Kami punya banyak sekali untuk produk-produk di jurusan RPL. Baik Pak, terima kasih. Mohon izin dari jurusan Rekayasa Perangkat Lunak Pak. RPL. Baik, silakan dari Bapak Yunus. Di sekolah kami kan kurikulumnya terbagi 2 sekarang Pak. Nah yang kurikulum 2013 kan nama jurusannya masih RPL. Nah sekarang yang kurikulum Merdeka ini itu kelas 10 dan kelas 11-nya itu PPLG. Yang sesuai, yang saya lihat sangat sesuai ini yang PPLG ini Pak ya. Terus benar sekali Pak. Kira-kira sasarannya yang paling bagus itu untuk tingkatan keberapa? Kelas 10 atau kelas 11 itu dulu. Kita fokusnya di situ dulu ya. Siap Pak. Ya. Baik, jadi kita sharing terlebih dahulu Pak. Ini untuk kelas 11-nya apakah sudah PKL atau belum? Belum Pak. Jadi untuk PKL-nya kita itu di kelas 12. Kelas 12 semester 5 Pak. Semester 5 Pak ya. Baik, selama berapa bulan Pak? Kalau untuk kurikulum 2013 selama 2-3 bulan tergantung keadaan. Nah, tapi untuk kurikulum terbaru yang kurikulum Merdeka ini rencana dari informasi dari Pak Idris dari Pomas itu selama 6 bulan. Baik, berarti nanti ke depannya di kelas 11 akan melaksanakan PKL selama 6 bulan. Berarti setelah Lebaran ini Pak, nanti mereka akan melaksanakan PKL ya Pak ya? Mungkin Pak Ici, Pak Idris yang jelas untuk PKL. Baik, jadi agar nanti bisa saya kira-kira untuk pelaksanaannya ini Pak. Mas Andre, untuk pelaksanaan PKL-nya itu nanti akan pada semester 5 itu dilaksanakan selama 6 bulan. Tapi kita masih menunggu juknis. Itu dilaksanakan selama 6 bulan. Yang kelas
11 yang saat ini untuk naik ke kelas 12 pada semester 5 itu direncanakan 6 bulan untuk PKL. Baik, berarti kurang lebih nanti di bulan Juni atau Juli ya Pak sudah mulai PKL. Oh iya. Oh baik, berarti ini dari yang saya lihat di SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan ini yang cocok di kelas 10-nya Pak Yunus. Karena apa? Kelas 11 kan sebentar lagi PKL dan akan fokus OKK juga di kelas 12-nya. Berarti ini yang cocok untuk mengambil kelas industri di Game Lab Indonesia yang kelas 10-nya. Sehingga nanti kelas 10-nya bisa dimulai dari semester 2-nya ini Pak. Jadi nanti semester 2 ini kita arahkan ke game developer yang sangat inline dengan jurusan PPLG di kelas 10-nya. Untuk kelas industri ini 12 bulan program Pak, atau 1 tahun. Berarti mereka akan melaksanakan kelas industri dari semester 2 sampai semester 3. Jadi gambarannya bisa dimulai dari bulan Maret ini Pak, bulan Maret 2023 dan akan selesai di bulan Februari 2024 atau 12 bulan program. Dari semester 2 sampai semester 3. Nah, nanti di semester 4-nya bisa berhenti program terlebih dahulu untuk pembekalan PKL atau magangnya, dan di semester 5-nya nanti bisa PKL, Pak. Bisa dibuat seperti itu. Nah, ini kenapa kok untuk kelas industri harus 12 bulan program? Karena untuk satu kurikulum membutuhkan durasi 12 bulan program untuk penyelesaiannya, karena dalam satu kurikulum berisi 3 kompetensi ini, Pak. Dari semua kurikulum kelas industri. Untuk gambarannya di game developer, ini kompetensi pertama ada game fundamental construct. Jadi mereka akan mempelajari terkait game fundamental construct selama 4 bulan. Per bulannya akan ada mini project. Dan di penghujung kompetensinya atau di bulan keempatnya nanti juga akan ada ujian atau tes. Jadi nanti kita lihat juga Pak dari siswanya apakah bisa lanjut ke kompetensi selanjutnya atau belum. Nah, jika belum nanti akan ada sesi remedial. Jika sudah, nanti akan lanjut ke kompetensi berikutnya dan akan mendapatkan sertifikat. Yang didapatkan adalah 4 sertifikat sekaligus, 3 sertifikat kompetensi, 1 sertifikat kelas industri. Sudah tidak ada pembiayaan lagi. Sudah termasuk include dengan pembiayaan yang sudah saya sebutkan tadi. Seperti itu, Pak. Dan sebelum pelaksanaan kelas industri, nanti akan ada sinkronisasi kurikulum terlebih dahulu, Pak. Karena untuk kurikulum kelas industri teknologi sendiri maupun kelas industri yang lain juga nanti kan akan masuk ke jam produktif sekolah ya Pak ya, sehingga harus ada sinkronisasi kurikulum atau link and match kurikulum. Dan untuk link and match kurikulum ini juga gratis ini Pak, tidak ada pembiayaan lagi, sudah include semua, seperti itu. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu ini Pak. Ya, alhamdulillah saya sekilas dari penjelasan saya sudah paham untuk kurikulumnya. Terus yang menjadi pertanyaan saya ini kan kelas 10 nih Pak. Jadi mereka baru dapat dasar sekali untuk mata pelajaran atau menyangkut dengan mata pelajaran produktif. Kira-kira masuk ke game developer misalnya, yang kita ambil paketnya game developer untuk kelas industrinya, kira-kira siswa itu ya kalau di siswa di Jawa atau bagian barat ya kita tahu perkembangannya cukup bagus. Masalahnya di timur ini perkembangan teknologinya itu berjalan sangat lambat Pak. Dan baik, untuk siswa algoritmanya masih sangat ini Pak. Terus kira-kira ambil game developer ini dalam 1 tahun atau 12 bulan itu bisa ada jaminan atau tidak siswa kita ini bisa berkembang sesuai dengan target? Baik, saya mulai dari terkait dari siswanya ya Pak ya. Jadi untuk kelas industri di Game Lab Indonesia ini tidak ada persyaratan khusus untuk bisa ikut atau nanti tidak ada seleksi Pak. Jadi semua siswa bisa ikut kelas industri. Karena apa? Untuk tujuan kami memang mempersiapkan siswa agar nanti siap terjun ke dunia industri Pak. Sehingga dari siswanya nanti ketika terjun ke dunia industri di game developer sendiri nanti sudah siap Pak. Dan tidak perlu khawatir lagi Pak, nanti untuk game developer maupun kurikulum-kurikulum yang lain nanti kita mulai dari dasarnya terlebih dahulu Pak. Kita sesuaikan dengan capaian di sekolah terlebih dahulu. Nah, gunanya sinkronisasi kurikulum juga itu Pak. Jadi nanti kita lihat juga dari siswanya sejauh mana
pembelajaran dari sekolah. Jadi nanti bisa kita sesuaikan, Pak. Dan terkait nanti dari pembelajaran siswa-siswinya tidak perlu takut atau ragu, Pak, dari SMK Don Bosco dari NTT juga, alhamdulillah ini progresnya juga baik, Pak. Sehingga memang ini membutuhkan peran dari Bapak Yunus dan juga GameLab Indonesia untuk saling berdampingan untuk mendorong siswa-siswinya, Pak. Jadi nanti dari GameLab Indonesia membantu melalui modul dan juga review dari tim trainer kami, dan nanti jika ada pertanyaan nanti juga bisa dipandu oleh tim trainer GameLab Indonesia, dan dari Bapak Yunus nanti bisa mendorong siswa-siswinya untuk bisa masuk akun LMS-nya, Pak. Sehingga dari siswa-siswinya juga nanti akan ada semacam semangat, Pak. Jadi dari siswa-siswinya semangat dibantu oleh Bapak Yunus dan juga GameLab Indonesia, Pak. Tidak perlu lagu ini, Pak. Sudah banyak, Pak, SMK binaan kami, bahkan di Papua juga alhamdulillah lancar, Pak. Seperti itu. Iya, dan dari Bapak Yunus sendiri nantinya akan menjadi guru PIC atau guru pendampingnya, Pak. Selaku Kaprodi ya, Pak, mohon maaf. Yep. Baik, berarti nanti dari Bapak Kaprodinya sendiri akan kami buatkan akun LMS. Nah, gunanya akun LMS tersebut buat apa sih untuk Bapak Ibu gurunya? Nanti bisa mengakses atau memonitoring siswa-siswinya secara real time, secara online maupun offline. Nanti online nanti juga bisa melihat, Pak, untuk proyek siswa A seperti apa hasilnya dan juga progresnya seperti apa, nanti bisa dilihat. Nah, selain hal tersebut nanti dari Bapak Yunus juga bisa mendapatkan modulnya, Pak. Sehingga nanti juga mengetahui modul-modul yang nantinya akan dipelajari siswa-siswinya. Selain itu, ini kan ada paket pembiayaan tadi, Pak. Ada 2 paket pembiayaan. Ini juga ada benefitnya ini, Pak. Dan benefitnya maksimal di bulan Februari ini nantinya akan kami berikan. Jika mengambil yang Rp100.000 per bulan siswanya, nanti akan diskon 50% untuk magang Bapak Ibu gurunya. Untuk magang Bapak Ibu gurunya itu 1 bulannya Rp1.000.000. Berarti jika didiskon menjadi Rp500.000 per bulan per guru. Nah, jika mengambil yang Rp250.000 per bulan siswanya, nanti akan free magang guru bersertifikat selama 1 bulan, Pak. Seperti itu. Jadi memang ini programnya untuk Bapak Ibu guru dan juga untuk siswa-siswinya, Pak. Seperti itu, Pak. Bagaimana, mungkin ada pertanyaan sejauh ini? Ya, untuk mengenai tadi itu saya mau tanya juga ini mengenai biayanya. Jadi berarti biayanya ini nanti kita akan bebankan per siswa atau ke siswa masing-masing. Benar sekali, Pak. Per siswa per bulan. Per bulan. Untuk learning ini yang Rp250.000 per siswa dengan learning yang sebulan sekali dan seminggu sekali. Jadi mengenai untuk ini yang ada webinar dan sesi tanya jawab untuk proyek basement ini juga didapat untuk dalam sebulan sekali itu. Ya, benar sekali, Pak. Jadi yang untuk RCT pendamping itu yang dari sekolah tadi sudah disampaikan. Kemudian nanti untuk ini untuk kalau memang ini akan nanti kita juga akan sampaikan kepada kepala sekolah sekaligus juga akan penyampaian kepada siswa-siswa yang akan nanti ikut kegiatan ini. Jadi nanti saya sebagai Wakasek Humas nanti akan berkoordinasi lagi dengan kepala sekolah, kemudian orang tua dengan ketua-ketua jurusan yang nanti akan karena siswanya yang akan melaksanakan magang atau melakukan di dalam ini adalah untuk kelas-kelas industri. Jadi untuk saya seperti itu nanti akan saya koordinasi dengan kepala sekolah dan seluruh pihak yang ada di sekolah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Idris atas tanggapannya dan izin menginformasikan kembali untuk kelas industri akan dilaksanakan 1 minggu 1 kali dan dalam 1 bulan akan ada 4 kali pertemuan dengan GameLab Indonesia ditambah dengan sesi webinarnya, tinggal paket mana yang akan diambil. Dan sharing juga ini Bapak Ibu dari program SMK binaan kami untuk pembiayaannya ini juga bisa dianggarkan dari dana BOS. Jadi nanti opsinya di mata anggarannya
pengembangan kurikulum di mata anggaran dana BOS. Dan nanti biasanya dari dana BOS sendiri kan membutuhkan SPJ ya Bapak Ibu. Nanti SPJ-nya nanti tinggal melampirkan dokumen sinkronisasi kurikulum dan juga berita acara sinkronisasi kurikulum. Dokumen sinkronisasi kurikulum juga nanti dari GameLab Indonesia. Nanti jadi dari SPJ-nya tinggal melampirkan saja Pak. Nanti dokumennya sudah dari kami. Oh, iya. Itu sebagai gambaran Pak. Ya, jadi umpamanya berarti tidak seluruh siswa juga bisa ikut. Umpamanya di dalam satu jurusan itu umpamanya kelas 10, yang kelas 10 umpamanya naik ke kelas 11 ini. Ini nanti umpamanya ada 100 orang, mungkin ada 10 atau 20 orang, mungkin itu bisa Pak. Bisa Pak. Baik, kalau untuk kelas industri di GameLab Indonesia ini minimalnya 1 rombel Pak, atau 36 siswa. Oh, 36 siswa ya. Iya, benar sekali Pak. Nah, itu 36 siswa minimalnya untuk bisa ikut kelas industri. Nah, kalau boleh tahu Pak, dari jurusan RPL atau PPLG-nya sendiri ini per tingkatnya ada berapa rombel ini Pak? Jadi itu tadi yang ingin saya tanyakan Pak. Jadi angka minimal untuk peserta didik yang ikut kelas kelas industri ini itu berapa orang gitu. Ternyata sudah terjawab dengan pertanyaan dari KIT tadi. Jadi ternyata dalam satu kelas itu harus 1 rombel ya. Nah, jadi Benar Pak, 1 rombel Pak. Siswa PPLG di kita itu per tingkatnya tidak cukup 36 orang Pak, cuman ada yang 26, ada yang di bawah 30 Pak gitu. Baik, Jadi kalau boleh tahu per tingkatnya ada berapa rombel Pak? Kalau kita untuk kelas 1 itu 1 rombel, kelas 10 cuma 3 rombel Pak, dari kelas 1 sampai kelas 12, kelas 10 sampai 12 biasa 1 rombel. Baik, berarti per rombelnya sendiri jumlah siswanya 25 sampai 27-an ya Pak, atau 28? Iya. Baik, nanti bisa Pak, jika memang ternyata dari SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan untuk jumlah siswanya hanya di angka 25 sampai 28, nanti bisa saya bantu ajukan Pak. ya. Tapi saya pikir begini Pak, jadi ada beberapa siswa dari TKJ, ketua jurusannya kan bilang, saya sampaikan ke saya, ada beberapa siswanya yang pengen belajar PPLG juga, mata pelajaran pilihan gitu Pak. Nah, mungkin bisa atau tidak kira-kira dalam satu kelas di kelas industri ini ada gabungan dari siswa PPLG dan TKJ, TJKT. Bisa Pak, bisa dibuat seperti itu jika memang dari Bapak Kaprodingnya langsung bilang seperti itu, ada siswa yang tertarik untuk dunia game developer sendiri, nanti juga bisa diarahkan seperti itu agar nanti bisa minimal 1 rombelnya Pak, bisa dibuat seperti itu. Iya, jadi nanti untuk program dari GameLab Indonesia nanti bisa menjadi bahan diskusi dengan pihak manajemen sekolah, dan nanti untuk perkembangannya mulai dari siswa yang nantinya akan ikut nanti bisa diinformasikan ke saya Pak, nanti untuk sebagai saya acuan bahan diskusi dengan pihak manajemen kami Pak. Nanti kita bicarakan juga di pihak manajemen. Terus tadi sempat saya dengar juga untuk pembiayaannya juga itu kira-kira dari dana BOS itu bisa dikhususkan untuk kegiatan seperti ini bisa Pak? Saya belum bisa Pak. Bisa. Iya, dari SMK binaan kami dari negeri juga banyak yang seperti itu, sehingga menggunakan dana BOS untuk mata anggarannya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pengembangan kurikulum, dan SPJ-nya bisa melampirkan dokumen sinkronisasi kurikulum. Nah, jika menggunakan dana BOS berarti ini keluarnya per termin ya Pak ya. Kalau boleh tahu dari SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan sendiri, untuk termin dana BOS 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali Pak? Dana BOS Pak Iji? Kalau untuk 3 bulan dana BOS biasanya sesuai dengan ini angka itu kemarin itu adalah 3 bulan. Jadi 1 kali cair itu triwulan. Oh, triwulan, baik Pak. Ya. Berarti nanti aturan-aturan baru mungkin ada lagi, mungkin untuk tahun ini mungkin 2 kali cair. Tapi untuk kalau kemarin itu cairnya secara triwulan.
Triwulan, baik Pak. Jadi nanti jika ternyata menggunakan dana BOS, nanti juga pembayarannya bisa sesuai dengan keluarnya dana BOS. Misalkan keluarnya triwulan sekali, berarti 3 bulan satu kali baru bayar, bisa seperti itu. Atau 6 bulan satu kali juga bisa. Sehingga nanti untuk pembayarannya ini fleksibel Pak, tinggal dananya dari mana, apakah dana BOS atau dari dana wali murid. Kalau dari dana wali murid atau orang tua siswa, nanti per bulan Pak. Kalau dari dana BOS kami sesuaikan dengan termin dana BOS-nya. Seperti itu. Iya, jadi masih memungkinkan ini Pak untuk diambil Pak untuk kelas industrinya. Seperti itu. Silakan, mungkin ada pertanyaan yang lain. Tadi disampaikan bahwanya dari wali, dari orang tuanya berarti 4 bulan ya bisa dibayar. Baik. Kalau dari wali murid atau siswanya dibuat per bulan saja Pak. Takutnya jika nanti dirapel 4 bulan satu kali, kaget nanti dari wali muridnya Pak. 4 bulan tiba-tiba suruh bayar 400.000, agak riskan juga Pak. Sehingga nanti jika dari wali murid atau dari siswa nanti dibuat per bulan saja Pak, agak ringan Pak. Iya, 100.000 rupiah per bulannya. Berarti nanti per minggunya bisa diangsur Pak atau dicicil 25.000 rupiah, nanti bisa dititipkan ke wali kelas dan nanti di per bulannya bisa disetorkan ke saya, bisa seperti itu. Dan nanti ini Pak, untuk kelas industrinya juga kami berikan cashback atau biaya pendampingan sebesar 10% Pak, yang nanti bisa dibuat untuk perawatan perangkat ataupun kebutuhan yang lainnya Pak. Seperti itu. Jadi pelaksanaannya selama 12 bulan ya? 12 ya 12 bulan Pak. Jadi kalau memang untuk ini kita laksanakan umpamanya menggunakan dana BOS, pasti saya sebagai wakil Humas nanti harus koordinasi koordinasi pada kepala sekolah. Dan kebetulan Pak Kepala Sekolah hari ini ada kegiatan di provinsi, sudah sampaikan ke saya. Sebenarnya beliau tadi mau hadir, cuman ada kegiatan yang dilaksanakan di provinsi sehingga beliau tidak sempat hadir pada kegiatan hari ini. Jadi nanti akan saya sampaikan kepada beliau untuk tindak lanjutnya bagaimana, nanti kami akan konfirmasikan kembali Pak. Dari saya. Ya. Baik, jadi nanti untuk materinya juga akan saya kirimkan Pak sebagai bahan diskusi dengan Bapak Ibu Kepala Sekolahnya. Dan nanti jika ternyata dari Bapak Kepala Sekolah mengarahkan untuk mengambilkan dana dari wali murid atau orang tua siswanya, nanti juga bisa saya bantu Pak untuk sosialisasi dengan wali murid atau orang tua siswa bahwasanya memang benar dari SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan akan ada kolaborasi bersama dengan GameLab Indonesia dan ada pembiayaannya, dan ini merupakan investasi jangka panjang untuk siswa-siswinya, sehingga dari siswa-siswinya sendiri nanti juga bisa berkarir di daerah di Jawa Tengah misalkan atau di Pulau Jawa. Ini merupakan peluang juga ini Pak, dan nanti di LMS interaktif kami Pak, nanti juga akan banyak sekali Pak informasi lowongan perusahaan dari partner industri kami dan juga dari perusahaan kami sendiri Pak. Jadi ini merupakan peluang juga Pak, apalagi untuk Bapak Ibu BKK-nya juga ini Pak. Ini merupakan salah satu opsi juga Pak. Paket lengkap mulai kelas industri, job matching ada, sudah lengkap semua Pak. Untuk Bapak Ibu guru juga ada programnya. Seperti itu. Nah, untuk alurnya akan saya coba jelaskan ini Pak, untuk alur menjadi SMK binaan. Jadi alurnya seperti ini. Untuk tahap awal nanti menentukan jumlah siswanya terlebih dahulu. Jumlah siswa dan kelas berapa yang akan diikutkan. Seperti itu. Nah, setelah selesai untuk hal tersebut, nanti menentukan untuk waktu pelaksanaannya. Kalau dari skema yang sudah saya buat tadi, dari bulan Maret 2023 dan akan berakhir di Februari 2024. Setelah menentukan terkait waktu pelaksanaan dan juga durasinya, nanti menentukan untuk kurikulum mana yang akan diambil.
Misalkan mengambil yang game developer atau yang akuntansi tadi digital accounting nanti bisa. Nah, setelah memilih dari kurikulumnya nanti juga memilih terkait paket pembiayaannya tadi. Ada 2 paket pembiayaan yang bisa dipilihnya. Jadi nanti dipilih salah satu untuk diterapkan di sekolah. Setelah melakukan atau memilih paket pembiayaannya, nanti akan dikirimkan ke saya untuk detail PKS-nya, baru nanti akan saya buatkan PKS atau MOU-nya, nanti akan saya kirimkan ke sekolah, Pak. Nanti bisa dicek, dan nanti jika sudah oke, bisa ditandatangani, dan nanti ada pembayaran di bulan awalnya, Pak, atau komitmen fee-nya. Misalkan ternyata yang ikut ada 30 siswa, berarti nanti untuk komitmen fee atau pembayaran di bulan awalnya itu di angka 3 juta rupiah, Pak, untuk komitmen fee-nya. Atau sebagai tanda jadinya di pembayaran bulan awalnya. Nah, setelah sudah selesai, nanti baru ada branding lab dan onboarding. Jadi nanti akan ada branding lab atau nanti akan menampilkan logo perusahaan Game Lab Indonesia di laboratorium sekolah. Setelah training lab sudah selesai, PKS sudah selesai, pembayaran di bulan awal sudah selesai, baru nanti kita pelaksanaan sinkronisasi kurikulum, Mbak. Nah, setelah sinkronisasi kurikulum, baru pelaksanaan kelas industrinya. Nanti seperti itu untuk tahapan-tahapannya, dan nanti akan saya pandu mulai tahapan-tahapannya, Bapak Idris, nanti akan saya pandu langsung. Seperti itu, Pak. Mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu. Ya, untuk saya sementara dulu, mungkin ada teman-teman yang lain yang dari ketua-ketua jurusan lain, mungkin dari farmasi, karena kita di sini ada farmasi, ada Saya sadar. Jadi terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Kalau untuk menurut saya pribadi nih Pak, sekilas saya lihat dari tadi sampai sekarang programnya sangat bagus, dan ketika ini siswa diikut sertakan, mungkin selama ini saya pikir siswa perkembangannya agak susah karena kita tidak tahu, tidak ada pembandingnya gitu Pak. Jadi kita berkembangnya cuma seputaran Maluku Utara. Jadi dengan adanya mode pembelajaran seperti ini, siswa kita tahu bahwa oh ini kompeten, ternyata kita baru sekelas begini. Nah, cuman nanti di sekolah itu setiap pembiayaan, sekecil apapun pembiayaan, itu harus dibicarakan dulu dengan pihak manajemen gitu Pak. Jadi untuk programnya secara pribadi saya, kalau misalnya bisa dianggarkan dengan menggunakan dana BOS dan itu lolos, saya wajibkan untuk semua siswa itu gitu. Karena programnya sangat bagus, saya lihat sangat bagus, dan ini ketika dipaparkan di dalam rapat nanti itu mungkin kemungkinan besar bisa untuk tembus. Cuman masalah pembiayaan ini nanti pihak manajemen yang menentukan Pak, kita tidak bisa gitu. Nanti saya, insya Allah saya bisa menjelaskan ke pihak manajemen bahwa programnya ini memang betul-betul dibutuhkan oleh siswa dan sesuai dengan perkembangan saat sekarang. Mungkin itu untuk selanjutnya mungkin Pak Idris. Baik, terima kasih Bapak Yunus. Baik, silakan Bapak Idris. Ini memang sangat baik sekali, juga membantu kami di Humas sebenarnya sebagai pokja dalam pelaksanaan PKL. Ini sangat membantu sekali, karena dengan program-program seperti ini anak-anak bisa bukan hanya saja hanya menonton, tapi bisa melakukan, bisa berbuat dalam melaksanakan pembelajaran sekaligus untuk prakteknya. Ini sangat membantu sekali. Namun seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yunus tadi, bahwa tetap kita selalu berkoordinasi dengan pimpinan di sekolah. Disetujui atau tidak, kami juga tergantung daripada pimpinan. Jadi kami akan menyampaikan dalam rapat setiap pertemuan, saya dengan
ketua-ketua jurusan nanti juga akan bertemu dengan pimpinan, akan menyampaikan hal ini, apalagi mengenai kelas-kelas itu untuk sementara dari saya. Terima kasih Pak Indri. Baik, terima kasih Bapak Idris dan juga Bapak Yunus atas tanggapannya. Nah, dari Bapak Sulaiman terkait program dari GameLab Indonesia ini seperti apa Pak untuk jurusan AKL-nya, Pak? Iya, saya mau tanya, dan tadi yang ditampilkan itu hanya komputer akuntansi, kalau Mayoko diganti dengan program apa tadi, cuma itu aja tuh, ada beberapa. Baik. Jadi untuk anak-anak Bismen kami ada 3 kurikulum Pak. Digital marketing, digital accounting, dan digital administrator. Atau ternyata dari Bapak Sulaiman ingin memberikan skill tambahan ke siswanya mengarah ke digital marketing. Karena nanti untuk pemasaran di era sekarang ini memang sudah mengarah ke digital marketing Pak. Sehingga nanti bisa menjadi brand awareness sekolah untuk digital marketingnya. Jadi nanti akan kami bantu ajarkan mengenai pembuatan artikel dan penulisan konten. Dan juga nanti benefit tambahannya juga nanti akan kami bantu tingkatkan traffic website dengan teknik CEO, Pak. Yang ini, Pak, yang dari biasanya siswa-siswi belum memiliki untuk teknik CEO peningkatan traffic website-nya, Pak. Dan nanti untuk pemasaran produknya juga bisa melalui Instagram juga, Pak. Seperti itu. Jadi ini juga bisa menjadi skill tambahan siswa-siswinya. Kalau accounting, kami pakai Zahir yang sudah saya sebutkan tadi. Dan digital administratornya kami sudah menggunakan Google Workspace, Pak. Sehingga tidak menggunakan Word maupun Excel lagi, Pak. Seperti itu. Jadi memang ini lebih mengarahnya ke digital juga, Pak, untuk program-program di perusahaan kami. Karena ini kan memang sudah eranya digital ya, Pak. Ya, bahkan tiap tahun dunia digital sendiri ini semakin berkembang, Pak. Sehingga mau tidak mau dari siswanya memang harus mengikuti perkembangan dunia digital. Agar nanti tidak ketinggalan, Pak. Seperti itu, Pak Sulaiman. Iya. Untuk sementara. Baik, kalau dari AKL sendiri nih Pak, ada berapa rombel ini Pak? Kalau AKL kelas 10 1, kelas 11 1, kelas 12 1. Oh baik, 3 rombel untuk 3 tingkat. Jumlah siswanya Pak, per rombelnya kurang lebih berapa? Rombelnya kalau kelas 10 itu 26. Kelas jumlah siswa kelas 10 26, kelas 11 kelas berapa? Rombel itu rombongan belajar. 10 ada berapa kelas? Iya 10 ada satu. Berapa siswanya? Jumlah siswa dia tadi. Kelas 10 jumlah siswanya 26. Kelas 11 14, dan kelas 12 yang sementara turun PKL itu 12. Jadi siswanya sedikit. Oh baik, berarti dari 12 sampai 26 siswa ya Pak ya? Iya. Baik, jadi ini juga bisa menjadi salah satu terobosan baru Pak untuk jurusan AKL nanti bisa merambah ke digital bisnisnya Pak, bisa mengarah ke digital accounting, digital administrator, dan juga digital marketing. Apalagi di digital accounting ini di GameLab Indonesia sudah menggunakan Zahir Pak. Dari SMK daerah Tidore sendiri kan banyak yang belum menggunakan Zahir accounting ya Pak ya, banyak ya. Nah itu Pak, nanti bisa menjadi brand awareness sekolah Pak, bahwasanya ketika nanti kedepannya mendaftar di SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan nanti akan diberikan tools Zahir accounting dari GameLab Indonesia, sehingga nanti kedepannya semoga ketika nanti sudah kerjasama dengan GameLab Indonesia nanti jumlah siswanya semakin naik Pak untuk jurusan AKL. Baik, seperti itu Pak. Jadi memang dari program-program kami, dari SMK binaan kami juga ada beberapa SMK Pak yang awalnya pada saat pendaftaran PPDB itu sangat kurang muridnya Pak. Ketika sudah bekerja sama dengan GameLab Indonesia, alhamdulillah malah sampai menolak Pak karena saking banyaknya Pak, seperti itu. Jadi semoga kedepannya juga dari SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan juga seperti itu Pak. Nanti kedepannya semakin banyak siswa yang mendaftar dan juga nanti dari SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan semakin maju Pak. Apalagi nanti merambah ke dunia digital bisnis, teknologi, maupun jika nanti membuka jurusan kreatif medianya nanti semakin maju. Seperti itu Pak. Iya, kasih. Baik.
Mungkin ada pertanyaan yang lain atau mungkin sudah dirasa cukup virtual meetingnya sehingga nanti tinggal saya kirimkan untuk materinya dan nanti ada diskusi dengan pihak manajemen sekolah. Teman-teman ya, gimana? Ada yang perlu ditanyakan? Kalau untuk farmasi, kalau kami kan ada jurusan farmasi untuk kesehatan. Jadi kalau saya lihat di sini kayaknya tidak masuk. Iya benar sekali Pak. Mohon maaf, kami hanya mengarah ke bisnis, kreatif media, sama teknologi saja Pak. Ya. Jadi kalau namanya ada satu lagi dari saya, ada kelas. Silahkan Pak. Kelas 11 misalnya. Jadi yang kelas 10 sama kelas 11 ini kalau kita gabungkan umpamanya tadi macam 14, sementara kelas 11 kemudian kelas 10 ada 20 sekian. Kira-kira 10 sama kelas 11 itu kita gabung bisa tidak dalam baik ini. Sebenarnya bisa Pak. Iya, sebenarnya bisa. Namun yang menjadi catatan ini kelas 11-nya sebentar lagi PKL, Pak. Iya, takutnya bertabrakan dengan agenda PKL di sekolah sehingga nanti malah pelaksanaan kelas industrinya tidak maksimal. Jadi kita fokuskan saja, Pak, di kelas 10. Dan nanti jumlah siswanya minimal nanti akan saya ajukan ke tim manajemen kami, tinggal nanti dari Bapak Idris. Oh, ternyata Mas yang tertarik dari AKL juga atau akuntansinya ikut. Nanti namun ada jumlah siswa sekian dan dari RPL juga jumlah siswa sekian, nanti bisa saya ajukan ke tim manajemen kami. Iya. Terima kasih Pak. Iya. Nanti. Baik, sama-sama Pak. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain? Atau mungkin sudah dirasa cukup? Bagaimana? Belum. Ya, Ibu. Bisnis dari dan pemasaran. Bisa. Ada pertanyaan? Ya, untuk sementara teman-teman menyampaikan bahwa kita lanjut dengan pimpinan, nanti kami akan melaporkan di pimpinan sama kepala sekolah. Baik, siap Pak. Jadi nanti tinggal saya tunggu kabar baiknya dari Bapak Idris dan juga rekan guru sekalian terkait hasil diskusi dengan pihak manajemen sekolah. Nah, izin menginformasikan juga Pak, selain kami ada program kelas industri tadi dan juga magang Bapak Ibu guru maupun siswanya, kami juga ada program UKK untuk kelas 12-nya. Jadi memang programnya ini panjang Pak, banyak sekali Pak, mulai dari kelas industri, magang, PKL, dan juga UKK. Selain itu, di GameLab Indonesia juga nanti bisa menjadi salah satu referensi jika kedepannya mungkin dari Bapak Idris mengajak rombongan maupun siswa-siswinya untuk kunjungan industri ke Jawa, kami juga bisa Pak. Seperti itu. Baik, mungkin jika sudah dirasa cukup untuk virtual meetingnya bisa dibantu untuk Bapak Ibu guru yang lain untuk live kamera terlebih dahulu agar bisa saya dokumentasikan. Kamera. Baik, silakan dari Bapak Ibu guru yang lain. Kamera. Baik. Jadi nanti ke depannya jika ada hal yang ingin didiskusikan dengan saya nanti bisa menghubungi saya Pak, untuk sosialisasi juga bisa saya bantu. Baik, saya sudah bisa live kamera semua, mohon dibantu untuk steady di kamera terlebih dahulu. Gambarnya akan segera saya ambil. Kamera. Baik, mohon steady di kamera terlebih dahulu Bapak Ibu, gambarnya akan segera saya ambil. Akan saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3.
Baik, terima kasih Bapak Ibu dari SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan sudah berkenan untuk berdiskusi langsung dengan Game Lab Indonesia. Semoga hasil diskusi kita pada pagi hari ini bisa menjadi awal kerjasama yang baik antara Game Lab Indonesia dan juga SMK Negeri 1 Tidore Kepulauan. Saya tunggu kabar baiknya dari Bapak Idris dan juga rekan guru sekalian dari hasil diskusi dengan pihak manajemen sekolah atau Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jika nanti ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin didiskusikan kembali dengan saya, nanti bisa menghubungi saya langsung Pak. Nanti saya bantu, untuk materinya juga akan segera saya kirimkan di WA Group. Oke. Siap. Baik, terima kasih. Saya Andri dari Game Lab Indonesia, mohon pamit undur diri. Selamat pagi. Pagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu bisa melanjutkan aktivitas kembali.